Oke, saya Gideon Radinal akan menerangkan tentang sistem modeling secara garis besar, nanti juga akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, model adalah representasi dari dunia nyata. Seperti halnya sebuah gambar yang melukiskan banyak kata, sehingga jika model ini dimasukkan dalam lingkup sistem, ia dapat menerangkan seluruh aktivitas nyata dari sebuah sistem dalam bentuk yang lebih sederhana dalam bentuk gambar. Model dapat dibuat pada sistem yang sudah ada sebagai cara untuk memahami sistem tersebut dengan lebih baik, atau untuk sistem yang sedang diusulkan sebagai cara mendokumentasikan persyaratan bisnis atau desain teknis. Jadi model ini sebagai gambaran. Sehingga nanti dibagi menjadi dua, ada logical model dan physical model. Model logical adalah representasi non teknis yang menggambarkan tentang sistem atau proses. Jadi di logical model ini dia menunjukkan apa sebenarnya sistem tersebut dan apa yang dilakukannya. Kalau di physical model itu adalah representasi teknis yang menggambarkan tentang sistem atau proses dan bagaimana sistem diimplementasikan. Jadi tidak hanya menunjukkan apa sebenarnya sistem tersebut atau apa yang dilakukannya, tapi juga bagaimana sistem itu diimplementasikan secara fisik dan teknis. Oke, sampai situ dulu. Jika kita tadi sudah tahu secara garis besar konsep dari sistem modeling, maka kita bisa menyimpulkan bahwa proses modeling adalah cara formal untuk menggambarkan bagaimana bisnis beroperasi. Lalu juga dia mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan bagaimana data berpindah di antara aktivitas-aktivitas itu. Pemodelan proses berasal dari metode engineering perangkat lunak klasik. Oleh karena itu, seorang analis harus memahami beberapa tipe model proses seperti bagan struktur program, flowchart logika, atau tabel keputusan dalam bidang aplikasi pemrograman. Nah, dalam materi kali ini kita akan berfokus dengan model proses analisis sistem, diagram aliran data, yaitu data flow diagram atau disingkat DFD. Data flow diagram adalah model proses yang digunakan untuk menggambarkan aliran data melalui proses dalam sistem. Nanti akan ada contohnya di slide berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas atau mengulik tentang fungsi dari DFD atau data flow diagram. Yang pertama, kami presenter menuliskan penggambaran sistem. Ya, itu adalah fungsi dari DFD yang dapat kalian gunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan yang fungsional. Di dalam jaringan tersebut ada berbagai komponen yang dihubungkan satu sama lain menggunakan alur data. Dengan begitu, kalian bisa memahami setiap alur yang ada dalam sistem tersebut. Yang kedua itu, fungsi DFD adalah pembuatan model. Selain menggambarkan sistem, DFD juga dapat digunakan untuk menggambar sebuah model yang baru. Kalian bisa menekankan fungsi sistem-sistem tertentu untuk melihat bagian yang lebih detail dari DFD tersebut. Dengan begitu, kalian bisa melihat beberapa bagian penting untuk acuan kalian merancang sebuah model. Lalu yang ketiga itu adalah penyampaian rancangan sistem. DFD dapat menggambarkan alur data secara lebih mudah melalui pendekatan visual. Oleh karena itu, kalian bisa menggambarkan rancangan sistem menggunakan DFD dan menyampaikannya barangkali pada programmer, pembuat sistem, atau juga klien dan siapapun yang perlu mengetahuinya. Dan mereka pun juga akan lebih mudah memahami rancangan yang kalian buat, karena memang DFD ini sejatinya kan melalui visual dan mudah dipahami karena ada modelnya seperti itu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang elemen penyusun DFD atau data flow diagram. Yang pertama ini ada proses. Proses adalah aktivitas atau fungsi yang dilakukan untuk alasan bisnis yang spesifik, biasa berupa manual maupun terkomputerisasi. Nah, di DFD ini proses akan digambarkan dengan simbol lingkaran atau persegi panjang dengan garis di bagian dalamnya.
Lalu yang kedua itu adalah data flow. Data flow adalah satu data tunggal atau kumpulan logis suatu data yang selalu diawali atau berakhir pada suatu proses. Nanti ini biasanya digambarkan dengan tanda panah. Lalu data store. Data store adalah kumpulan data yang disimpan dengan cara tertentu. Data yang mengalir disimpan dalam data store, lalu aliran data diupdate atau ditambahkan ke data store. Jadi istilahnya data store ini adalah file penyimpanan data atau informasi untuk digunakan kemudian. Dan kata lain data store ini adalah database. Jadi biasanya data store ini digambarkan dengan simbol 2 garis sejajar. Lalu yang terakhir itu adalah external entity, yaitu orang, organisasi, atau sistem yang berada di luar sistem tetapi berinteraksi dengan sistem. Jadi external entity ini akan memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem, walaupun dia adalah orang lah istilahnya. Nah, simbol DFD ini digambarkan dengan simbol kotak atau persegi panjang. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide konsep sistem untuk memodelan proses. Ini akan dijabarkan menjadi beberapa konsep. Yang pertama, konsep proses, yaitu model proses paling sederhana dari sebuah sistem yang didasarkan pada input, output, dan sistem itu sendiri yang ditampilkan sebagai proses. Simbol proses mendefinisikan batas sistem, dan kata lain sistem itu berada dalam batasan itu. Sedangkan proses di luar batasan itu adalah lingkungannya. Lalu yang kedua adalah dekomposisi proses. Ya, dari bahasanya kita udah tahu dekomposisi itu kan adalah mengkerucutkan atau mengkomposisikan ulang untuk hal yang lebih kecil. Dalam hal ini dekomposisi adalah kegiatan menguraikan sistem ke dalam subsistem proses dan subproses komponennya. Tiap tingkatan abstraksi menampilkan detail lebih banyak atau lebih sedikit sesuai dengan keinginan mengenai keseluruhan sistem atau subset sistem tersebut. Oke, selanjutnya ada aliran data. Aliran data adalah data dalam pergerakan. Ya, artinya aliran data adalah data yang bergerak. Nah, aliran data menunjukkan input data ke proses atau output data dari proses atau informasi. Aliran data juga digunakan untuk menunjukkan pembuatan, pembacaan, penghapusan, dan pembauran data atau pembauran data dalam file atau database. Itu disebut data store pada DFD yang tadi sudah dijelaskan. Dan biasanya aliran data ini simbol anak panah. Nanti akhirnya aliran data ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada aliran data logika dan konvensi. Lalu yang kedua itu ada konversi aliran data. Lalu yang ketiga itu ada struktur data. Lalu yang keempat itu ada domain. Dan yang kelima itu ada aliran divergen dan konvergen. Next saja. Lalu selanjutnya ada agen eksternal. Agen eksternal mendefinisikan orang atau unit atau organisasi atau sistem lain atau organisasi lain yang berada di luar lingkup proyek itu tetapi berinteraksi dengan sistem yang sedang dipelajari. Biasanya kita sebut sebagai stakeholder. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses pemodelan logika yang nantinya akan dibagi menjadi 6 proses dan kita akan jabarkan satu-satu secara garis besar. Perencanaan sistem strategis yang pertama tuh. Perencanaan strategis merupakan proyek terpisah yang menghasilkan rencana strategi sistem informasi yang mendefinisikan visi dan arsitektur keseluruhan untuk sistem informasi. Jadi
Artinya arsitektur ini sering meliputi model proses perusahaan. Jadi dia akan menggambarkan secara garis besar perencanaan sistem yang mungkin akan menjadi strategis. Nah, model proses perusahaan biasanya hanya mengidentifikasikan area dan fungsi bisnis. Itu karena tujuan dari perusahaan sesuai bisnisnya. Lalu yang kedua adalah pemodelan proses untuk desain ulang proses bisnis. Business Process Design atau BPR menganalisis proses bisnis dan kemudian mendesain ulang proses tersebut untuk menghilangkan ketidakefisienan dan birokrasi sebelum aplikasi ulang teknologi informasi. Jadi artinya adalah di proses kali ini ahli atau lembaga dari perusahaan akan menganalisis proses bisnis yang dulu lalu mendesain ulang proses yang dulu itu untuk mencari tahu dan menghilangkan apa saja birokrasi atau ketidakefisienan yang terjadi. Lalu yang ketiga itu adalah pemodelan proses selama analisa sistem. Jadi dalam kerangka kerja sistem informasi, model proses logika fokus terhadap proses perspektif dari business owner dan atau sistem user. Nah, proses logika tersebut biasanya dibuat sebagai penyelesaian fase analisis persyaratan proyek. Pada masa kejayaan pengguna metodologi analisis struktur awal, pemodelan proses dilakukan dalam fase analisis masalah pada analisis sistem. Dan pada akhirnya saat ini sebagian besar strategi analisis terstruktur modern memusatkan perhatian pada pengembangan model logika pada sistem target. Lalu yang keempat itu adalah desain sistem selanjutnya. Jadi pada proses kali ini selama mendesain sistem proses logika akan ditransformasi menjadi model proses fisik untuk arsitektur tertentu untuk mendukung sistem selanjutnya. Hal yang kelima ini adalah penemuan fakta dan pengumpulan informasi untuk pemodelan proses. Pada proses kali ini, model proses tidak dapat dibuat tanpa fakta dan informasi tepat yang dikirim oleh komunitas pengguna. Fakta tersebut dapat dikumpulkan melalui sejumlah teknik seperti sampling terhadap form dan file yang ada, riset terhadap sistem yang serupa, survei terhadap pengguna dan manajemen. Yang itu udah kita pelajari tentang fact finding dan juga JRP juga. Metode tercepat pengumpulan fakta dan informasi dan secara serempak membuat dan menguji model proses disebut Joint Requirement Planning atau yang udah kita bahas JRP. Karena JRP ini itu dia menghadirkan stakeholder perusahaan untuk mencapai suatu kesimpulan atau sistem yang lebih baik. Lalu yang keenam itu adalah Computer Aided System Engineering atau CASE untuk pemodelan proses. Next. Saya Jepri Adi Wahyu akan melanjutkan mengenai bagaimana cara membangun model proses. Sebelum menuju cara membangun model proses, asumsikan penyelidikan awal dan fase analisis masalah proyek telah selesai dan tim proyek memahami kekuatan, kelemahan, keterbatasan, masalah, kesempatan, dan kendala sistem saat ini. Asumsikan juga tim telah membangun model data untuk mendokumentasikan data bisnis yang berisi cerminan sistem baru. Baru setelah itu, menuju ke proses pertama yaitu diagram aliran data konteks atau konteks data flow diagram. Diagram aliran data konteks adalah model proses yang digunakan untuk mendokumentasikan ruang lingkup suatu sistem, juga disebut model lingkungan. Jadi, sistem dibagi menjadi beberapa ruang lingkup atau dibagi menjadi beberapa lingkup-lingkup atau bagian. Lingkup sebuah proyek mendefinisikan aspek bisnis apa yang seharusnya didukung oleh sistem atau aplikasi dan bagaimana sistem yang dimodelkan harus berinteraksi dengan sistem yang lainnya dan dengan bisnis secara keseluruhan. Ruang lingkup proyek apapun selalu dapat berubah. Diagram konteks
ini juga dapat berubah secara terus-menerus. Isi dari diagram aliran data konteks ini hanya menampilkan aliran data yang mewakili tujuan utama atau masukan dan keluaran terpenting dari sistem. Seperti yang ditunjukkan dalam diagram berikut. Diagram berikut mengenai sistem layanan anggota. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memproses langganan baru sebagai tanggapan terhadap penawaran berlangganan, kemudian membuat promosi baru untuk produk, dan menanggapi pesanan anggota dengan mengirimkan pesanan kemasan ke gudang untuk diisi. Dan setiap proses tersebut akan dibuat laporan-laporan seperti laporan promosi, laporan penjualan, dan lain-lain. Terakhir, sistem ini mengharuskan atau menyediakan berbagai respons pertanyaan terkait pesanan dan akun kepada anggota. Selanjutnya yaitu diagram dekomposisi fungsional. Diagram dekomposisi fungsional adalah seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, yaitu diagram yang menguraikan sistem ke dalam subsistem, proses, dan subproses komponennya. Tiap tingkatan abstraksi menampilkan detail lebih banyak atau lebih sedikit sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mengenai keseluruhan sistem atau subset sistem tersebut. Jadi tadi setelah sistem dibagi menjadi beberapa ruang lingkup, kemudian lingkup-lingkup tersebut diuraikan lagi menjadi beberapa subsistem. Seperti yang terdapat dalam diagram berikut, di mana sistem dibagi menjadi beberapa lingkup, kemudian lingkup dibagi lagi menjadi beberapa sublingkup atau subsistem. Untuk jumlah yang diuraikan, tidak ada jumlah atau batasan yang diuraikan, tetapi setiap proses setidaknya diuraikan menjadi 2 uraian atau 2 sub. Kalau hanya satu, data tersebut kurang informatif atau kurang memberikan informasi atau tidak menjelaskan proses tersebut. Selanjutnya yaitu ada daftar respons peristiwa atau kasus penggunaan. Daftar respons peristiwa dilakukan dengan menentukan peristiwa bisnis apa yang harus ditanggapi oleh sistem dan tanggapan apa yang sesuai. Pada dasarnya ada 3 jenis peristiwa bisnis atau kegiatan bisnis, yaitu yang pertama external event dilakukan oleh agen eksternal, kemudian yang kedua temporal event, yaitu proses berdasarkan waktu atau dipicu oleh waktu, dan yang terakhir stage event, yaitu dipicu oleh perubahan sistem dari suatu kondisi ke keadaan atau kondisi lainnya. Sistem informasi sebagian besar biasanya merespons peristiwa atau external events dan temporal event saja. Kemudian untuk data dari daftar respons peristiwa menggunakan analisis kasus penggunaan, yaitu alat analisis untuk menentukan atau menemukan dan mengidentifikasikan kegiatan dan respons bisnis. Contohnya seperti dalam tabel berikut. Tabel berikut berisi aktor yang akan menjadi agen eksternal, kemudian event atau peristiwanya, kemudian trigger atau input atau masukannya, dan yang terakhir respons, yaitu hasil dari peristiwa tersebut. Jadi tadi setelah sistem dibagi menjadi beberapa lingkup, dari lingkup tersebut diuraikan menjadi beberapa sublingkup, kemudian sublingkup tersebut diidentifikasi lagi apa sih peristiwa dalam
sublingkup tersebut, apa saja sih daftar peristiwanya dan bagaimana sih responnya dari peristiwa tersebut, seperti itu. Kemudian diagram dekomposisi peristiwa. Secara teori, diagram dekomposisi peristiwa adalah diagram yang menguraikan subsistem menjadi beberapa kegiatan atau memasukkan kegiatan dan respons. Jadi tadi daftar kegiatan atau daftar respons peristiwa yang sudah diidentifikasi kemudian dimasukkan ke dalam diagram dekomposisi peristiwa ini. Diagram dekomposisi peristiwa ini akan berfungsi sebagai garis besar untuk diagram aliran data selanjutnya. Diagram peristiwa. Diagram peristiwa adalah diagram konteks untuk satu peristiwa. Setelah membuat daftar respons peristiwa dan dimasukkan ke dalam diagram dekomposisi peristiwa, kemudian peristiwa-peristiwa tersebut diuraikan lagi menjadi beberapa proses untuk setiap peristiwa atau satu peristiwa. Ini menunjukkan input, output, dan interaksi penyimpanan data untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan menggambar diagram peristiwa untuk setiap proses, pengguna akan lebih mudah mengetahui ukuran keseluruhan sistem. Kesederhanaan pembuatan diagram peristiwa menjadikan teknik ini sebagai alat komunikasi yang kuat antara pengguna dan profesional teknis. Berikut merupakan contoh diagram peristiwa sederhana untuk external event yang atas dan temporal event yang bawah. Ini merupakan contoh diagram peristiwa untuk external event yang agak lebih kompleks. Salah satunya untuk transaksi bisnis member order. Selanjutnya, diagram sistem. Diagram peristiwa tadi berfungsi sebagai konteks yang berarti untuk membantu pengguna memvalidasi keakuratan setiap peristiwa yang harus ditanggapi oleh sistem. Tetapi peristiwa ini tidak terjadi secara terpisah. Mereka secara kolektif mendefinisikan atau saling berhubungan dengan sistem dan subsistem. Oleh karena itu, diagram sistem ini berguna untuk membuat satu atau lebih diagram sistem yang menunjukkan semua kejadian dalam sistem atau subsistem. Dengan kata lain, diagram sistem ini berisi semua kejadian tadi dalam sistem atau subsistem. Berikut merupakan contoh diagram sistem yang menunjukkan diagram subsistem untuk order subsistem. Ini menggabungkan tanggal semua transaksi dan peristiwa penulisan laporan untuk subsistem itu ke dalam satu diagram. Diagram sistem menunjukkan bagaimana proses peristiwa berkomunikasi menggunakan penyimpanan data bersama. Karena sangat penting bahwa setiap aliran data, penyimpanan data, dan agen eksternal yang diilustrasikan pada diagram peristiwa ditampilkan pada diagram sistem ini. Kemudian dalam diagram sistem ini ada istilah balancing, yaitu sinkronisasi diagram aliran data pada berbagai tingkat detail untuk menjaga konsistensi dan kelengkapan model. Jika ingin menguraikan proses ke DFD lain atau ke diagram aliran data lain untuk mengungkapkan lebih detail, maka harus menyertakan aliran data dan penyimpanan yang diuraikan pada diagram aliran data yang asli atau yang awal. Terakhir, diagram primitif. Diagram primitif adalah diagram yang mengungkapkan lebih detail proses peristiwa pada diagram sistem menjadi diagram aliran data primitif. Jadi isi dari diagram primitif ini adalah penjabaran lebih detail proses-proses peristiwa pada diagram sistem tadi.
menjadi diagram aliran data primitif. Ini terutama berlaku untuk proses transaksi bisnis yang lebih kompleks, misalnya pemrosesan pesanan. Peristiwa lain seperti pembuatan laporan cukup sederhana sehingga tidak memerlukan uraian atau penjabaran lebih lanjut. Proses peristiwa dengan diagram peristiwa yang lebih kompleks harus dijabarkan menjadi diagram aliran data primitif yang lebih rinci, ini seperti yang diilustrasikan pada diagram berikut. Diagram aliran data primitif ini menunjukkan persyaratan pemrosesan yang terperinci untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, tadi kombinasi dari diagram konteks yang pertama, kemudian diagram sistem, diagram peristiwa, dan diagram primitif merupakan model proses. Semua itu merupakan model proses. Model proses yang dibuat dengan baik dan lengkap dapat secara efektif mengkomunikasikan kebutuhan bisnis antara pengguna akhir dan pemrogram komputer, menghilangkan banyak kebingungan yang sering terjadi dalam desain sistem, pemrograman, dan implementasinya. Setelah diagram aliran data sudah selesai atau terbentuk, kemudian diagram aliran data tersebut harus dilengkapi spesifikasinya. Untuk melakukannya, setiap aliran data, penyimpanan data, dan proses dasar harus dijelaskan ke semacam kamus data atau alat yang bernama alat case. Hal tersebut seperti yang diilustrasikan pada contoh berikut. Untuk yang kiri merupakan contoh alat case yang digunakan untuk menggambarkan atau melengkapi spesifikasi dari aliran data. Alat case ini menggunakan notasi aljabar untuk struktur datanya. Pada akhirnya, setiap elemen data atau atribut juga harus dijelaskan dalam kamus data atau alat case ini untuk menentukan tipe data, domain, dan nilai default. Kemudian untuk contoh yang kanan merupakan contoh alat case yang digunakan untuk menggambarkan atau menginput proses dasar. Proses dasar ini dapat dijelaskan dengan bahasa Inggris terstruktur atau tabel keputusan. Tabel keputusan itu merupakan tabel yang berisi kondisi dan keputusan-keputusan. Selanjutnya, sinkronisasi sistem. Model data dan model proses merupakan dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan atau berhubungan. Pada pembahasan di awal, telah diasumsikan bahwa model data sudah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, setelah model proses jadi atau akan dibuat, maka perlu dilakukan sinkronisasi model data dan proses untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan spesifikasi sistem total. Singkatnya, harus ada satu penyimpanan data dalam model proses untuk setiap entitas dalam model data. Atau dengan kata lain, setiap model data harus diinputkan ke model proses. Hal tersebut diilustrasikan dalam matriks data ke proses CRUD berikut. Untuk kolom atau yang kiri merupakan model data dan untuk baris atau yang atas merupakan model proses. CRUD ini merupakan simbol yang digunakan untuk menginputkan model data ke model proses. C untuk create, R untuk read, U untuk update, dan D untuk delete. Keputusan untuk menyertakan atau tidak menyertakan atribut didasarkan pada apakah proses perlu dibatasi untuk atribut mana yang akan dapat mereka akses. Setiap entitas atau model data harus memiliki setidaknya satu entry C, satu R, satu U, dan satu D untuk kelengkapan sistem. Jika tidak ada, satu atau lebih proses peristiwa mungkin dihilangkan dari model proses. Kalau hal tersebut terjadi, pengguna dan manajemen harus memvalidasi bahwa semua kemungkinan pembuatan, pembacaan, pembaruan, dan penghapusan telah dimasukkan. Setelah model data disinkronisasikan ke model proses, kemudian model proses diasosiasikan atau didistribusikan ke lokasi-lokasi. Model proses menggambarkan pekerjaan penting yang harus dilakukan oleh sistem secara keseluruhan. Namun,
Proses harus didistribusikan ke lokasi di mana pekerjaan akan dilakukan. Beberapa pekerjaan dapat didistribusikan ke satu lokasi atau ke beberapa lokasi. Sebelum merancang sistem informasi, harus diidentifikasi dan didokumentasikan proses apa yang harus dilakukan dan di lokasi mana akan didistribusikan. Hal tersebut diilustrasikan dengan matriks asosiasi proses ke lokasi berikut. Matriks asosiasi proses ke lokasi adalah tabel di mana baris menunjukkan proses atau yang kiri, kemudian kolom menunjukkan lokasi atau yang atas, dan sel persimpangan dari baris dan kolom dokumen proses mana yang harus dilakukan dan di lokasi mana didistribusikan. Setelah divalidasi keakuratannya, perancang sistem akan menggunakan matriks ini untuk menentukan proses mana yang harus diterapkan secara terpusat atau secara lokal. Saya Fudin Fitra Himawan, F03190499. Di sini kita akan masuk ke chapter 11 mengenai feasibility analysis and the system proposal. Nah, jadi di bab ini itu kita nantinya akan membahas mengenai masalah analisis kelayakan yang menarik bagi sistem analisis dan user dari sistem informasi itu sendiri. Nah, di sini itu juga menekankan pentingnya pembuatan semacam rekomendasi kepada manajemen berupa usulan sistem yang bersifat formal atau laporan tertulis formal maupun presentasi. Kemudian kita akan masuk ke feasibility analysis, a gripping commitment approach atau analisis kelayakan, pendekatan komitmen merayap atau bisa disebut pendekatan komitmen berjalan secara perlahan atau bertahap. Nah, jadi di sini kita akan membahas poin pertama itu mengenai definisi kelayakan. Kelayakan itu apa? Kelayakan itu adalah ukuran seberapa bermanfaat atau praktisnya suatu sistem informasi bagi suatu organisasi. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau analisis kelayakan itu proses di mana sebuah kelayakan suatu organisasi itu diukur atau dinilai. Kemudian poin kedua itu mengenai creeping commitment approach. Nah, itu adalah pendekatan kelayakan yang mengusulkan bahwa kelayakan itu harus diukur sepanjang siklus hidup atau life cycle. Nah, jadi itu creeping commitment approach itu kayak semacam metode pengembangan sistem di mana kelayakan dan resiko itu terus dievaluasi di berbagai titik selama proses pengembangan sistem itu sendiri. Teman-teman kan bisa melihat di tabel bagian kanan itu kan ada sebuah diamond merah atau yang mempunyai warna berbeda. Itu adalah titik-titik pemeriksaan kelayakan selama analisis sistem atau checkpoint-checkpointnya. Nah, di situ ada 3. Yang pertama itu ada scope definition checkpoint, yang kedua itu ada problem analysis checkpoint, dan yang ketiga itu ada decision analysis checkpoint. Di checkpoint yang pertama itu atau di scope definition checkpoint itu di buku dijelaskan bahwa kelayakan itu lebih jarang daripada perhitungan dari masalah yang mendesak dan potongan perkiraan development cost-nya. Nah, di kenyataannya itu atau di in reality itu kelayakan tidak dapat dihitung secara akurat hingga masalah dan peluang itu benar-benar dipahami atau diidentifikasi. Nah, jadi di pos pemeriksaan ini itu nanti akan menjawab sebuah pertanyaan yang timbul, yaitu apakah masalah dan peluang menjamin biaya studi terperinci tentang sistem saat ini. Jadi, masalah dan peluang yang kita identifikasi itu apakah nantinya menjamin sebuah biaya yang kita keluarkan untuk melakukan studi tentang sistem saat ini. Gitu. Nah, setelah memperkirakan masalah dan peluang yang sebenarnya, kemudian
tim analisis itu akan memperkirakan biaya pengembangannya. Kemudian di checkpoint yang kedua ini mengenai problem analisis checkpoint ini menjelaskan bahwa setelah terjadi pengukuran rinci pada analisis sistem masalah saat ini atau yang telah dijelaskan pada skop definisi, nantinya akan membuat atau memudahkan bagi tim analisis sistem untuk menghasilkan estimasi biaya pengembangan yang lebih baik. Nah, pada tahap ini itu biaya pengembangan minimum sama dengan penyelesaian sebuah masalah. Jadi, batasan biaya yang akan kita keluarkan itu nantinya diekspektasikan akan menyelesaikan sebuah masalah dari yang apa telah kita identifikasi di atas. Kemudian di checkpoint yang terakhir itu atau decision analysis checkpoint itu kan di decision checkpoint itu kan dilakukan setelah memenuhi persyaratan pengguna. Jadi pada titik ini tuh beberapa solusi alternatif tersedia dan menentukan metode input maupun output, penyimpanan data, persyaratan perangkat lunak ataupun keras, dan lain-lainnya lah. Jadi di pos pemeriksaan ini itu seperti kayak tempat semua perkiraan prinsip biaya pengembangan itu tersedia seperti itu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan itu di checkpoint yang pertama itu mengatur mengenai pengukuran rinci pada analisis masalah sistem. Kemudian kalau di checkpoint yang kedua itu dihasilkan sebuah estimasi biaya pengembangan yang lebih baik. Kemudian kalau yang di checkpoint yang ketiga itu semacam sarana atau tempat semua perkiraan rinci biaya itu pengembangan akan tersedia. Kemudian kita akan masuk ke SIG Test for Feasibility atau 6 pengujian untuk kelayakan. Nah, setelah kita mengetahui dari definisi kelayakan, definisi dari analisis kelayakan, dan juga telah mampu mengidentifikasi di mana sih checkpoint-checkpoint yang ada yang tadi itu selama analisis sistem. Kemudian kita akan melakukan 6 tes kelayakan. Nah, atau 6 uji kelayakan itu sendiri. Nah, jadi itu karena kelayakan itu kan dilihat dari berbagai perspektif ya, atau berbagai pandangan gitu kan. Nah, jadi itu di sini tuh dikategorikan menjadi 6. Yang pertama itu ada operational feasibility atau kelayakan operasional. Kemudian ada cultural or political feasibility atau kelayakan kultur atau budaya atau politik ya. Kemudian itu yang ketiga itu ada technical feasibility atau kelayakan teknis. Kemudian yang keempat itu ada schedule feasibility atau kelayakan jadwal. Kemudian yang selanjutnya atau yang kelima itu ada economic feasibility atau kelayakan ekonomis. Dan yang terakhir atau yang keenam itu ada legal feasibility atau kelayakan hukum. Kemudian kita akan masuk ke kelayakan pertama ya, yaitu kelayakan operasional. Nah, kelayakan operasional itu adalah kelayakan yang mengukur seberapa baik solusi memenuhi persyaratan sistem untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang diidentifikasi selama definisi ruang lingkup dan aktivitas analisis. Jadi, ini tuh mengukur bagaimana memenuhi persyaratan sistem yang telah diidentifikasi sebelumnya gitu loh. Nah, ini juga menyangkut apa masalah saat ini dan dengan biaya solusi yang diberikan, apakah masalahnya itu masih ada atau tidak. Kemudian untuk yang kedua itu adalah kelayakan budaya atau politik. Nah, di sini itu mengukur atau menilai seberapa baik solusi akan diterima di dalam suasana organisasi. Nah, kelayakan budaya ini tuh berkaitan dengan bagaimana perasaan pengguna akhir tentang sistem yang diusulkan. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa kelayakan operasional itu akan berkaitan dengan
apakah sistem dapat bekerja dalam memecahkan masalah, dan kelayakan budaya terkait dengan apakah sistem dapat diadaptasi dalam lingkungan organisasi. Jadi kelayakan budaya ini kelayakan budaya ini itu lebih ke adaptasi dari sistemnya itu untuk mengatasi sebuah masalahnya. Nah, di sini itu ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu sebuah tim analisis untuk melakukan kelayakan budaya atau politik. Yang pertama itu ada apakah manajemen mendukung sistem, kemudian ada bagaimana perasaan pengguna akhir tentang peran mereka dalam sistem, kemudian yang ketiga itu ada pengguna akhir mana yang mungkin menolak atau tidak menggunakan sistem, bagaimana ini nantinya bisa diatasi. Kemudian yang keempat itu ada bagaimana lingkungan kerja akan berubah, bisakah pengguna dan manajemen beradaptasi dengan perubahan. Nah, jadi itu titik fokus di kelayakan budaya atau politik itu adalah adaptasi dari sistem itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah kelayakan teknis. Nah, di kelayakan teknis itu menilai kepraktisan solusi teknis dan ketersediaan sumber daya teknis dan keahliannya. Nah, jadi di kelayakan teknis itu biasanya membahas 3 masalah utama. Yang pertama itu ada apakah sistem yang diusulkan dan teknologi yang digunakan cukup praktis. Kemudian yang kedua itu ada apakah saat ini kita memiliki teknologi yang diperlukan. Kemudian yang ketiga itu ada apakah kita memiliki keahlian teknis yang diperlukan. Nah, jadi itu titik fokus dari kelayakan teknis itu sendiri adalah teknologi yang diperlukan dan orang yang mengoperasikan dari teknologi tersebut gitu loh. Kemudian yang keempat itu adalah kelayakan jadwal. Nah, di kelayakan jadwal ini itu menilai seberapa masuk akalnya atau layaknya suatu jadwal dalam proyek. Nah, di sini itu nantinya tim analisis itu akan menanyakan sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan itu kepada yang memegang proyek atau kayak teknisinya gitu loh. Nah, mengenai proyek tersebut itu dapat diselesaikan dalam tenggat waktu atau dapat diselesaikan kira-kira itu berapa lama. Nah, jadinya di sini itu selama analisis kelayakan jadwal penting untuk menentukan tenggat waktu untuk setiap fase jika ada. Hal ini dikarenakan agar atau untuk menghindari tubrukan antara proyek yang telah selesai dengan proyek yang akan dikerjakan gitu loh. Jadi biar ada tenggat waktu jika proyek yang selesai itu ternyata itu melebihi dari apa yang telah diestimasi itu, jadi masih ada waktu sisa untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi di kelayakan jadwal ini lebih fokus pada timeline dari suatu proyek yang ada gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kelayakan ekonomi. Nah, kelayakan ekonomi ini adalah ukuran untuk mengidentifikasi manfaat finansial dan biaya yang terkait dengan proyek pembangunan. Nah, di sini itu menekankan pada cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat. Jadi estimasi biaya yang kita keluarkan itu harus sepadan dengan manfaat apa yang nantinya kita dapatkan dari sistem itu gitu. Kemudian yang keenam atau yang terakhir itu adalah kelayakan hukum. Kelayakan hukum itu adalah menilai seberapa baik solusi itu dapat diterapkan atau dapat diimplementasikan dalam kebijakan hukum atau kontrak yang ada atau juga organisasi yang ada gitu. Ini tuh terkait seperti kayak hak cipta, kontrak kerja, ataupun persyaratan hukum untuk pelaporan keuangan. Nah, jadi itu kayak misalnya jika kita itu membutuhkan sebuah perangkat lunak tertentu untuk mengembangkan sistem atau untuk melakukan sebuah proyek itu, tentunya kita akan memastikan bahwa kita itu menggunakan perangkat lunak yang berlisensi gitu. Nah, jadi itu kelayakan hukum ini sendiri itu lebih fokus kepada aturan-aturan
yang digunakan oleh perusahaan dalam aktivitasnya. Kemudian kita masuk ke subbab berikutnya mengenai cost benefit analysis teknik atau teknik analisis biaya manfaat. Itu apa? Nah, jadi itu simpelnya itu besaran biaya yang kita keluarkan itu diharapkan sepadan dengan manfaat apa yang akan kita dapatkan dari sistem itu gitu loh. Nah, poin pertama di sini adalah how much will the system cost? Berapa besaran biaya sistem itu? Nah, di sini itu dikategorikan menjadi dua cost, yaitu yang pertama adalah development cost dan yang kedua itu operating cost. Development cost atau biaya pengembangan sistem ini mengacu pada biaya yang hanya satu kali dikeluarkan. Jadi setelah proyek selesai itu tidak muncul biaya tersebut gitu loh, tidak muncul biaya itu lagi gitu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di PPT itu ada beberapa kategori dari biaya development cost. Yang pertama itu adalah personnel cost. Personnel cost itu contohnya itu kayak gaji dari programmer, perancang sistem, terus kayak manajer, pokoknya yang gaji untuk orang-orang yang terlibat dalam sistem analisis. Kemudian yang kedua itu adalah computer usage atau penggunaan komputer. Nah, ini tuh waktu komputer untuk kegiatan seperti kayak pemrograman, instalasi, pemuatan data, penyimpanan data, atau yang lain-lainnya gitu. Kemudian itu adalah training atau pelatihan. Nah, itu adalah biaya pelatihan yang disediakan bagi para pengguna yang akan menggunakan sistem gitu. Jadi kayak semacam biaya yang dikeluarkan perusahaan itu untuk melatih para pengguna yang nantinya itu akan mengoperasikan sistem tersebut gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah biaya pasokan, duplikasi, dan peralatan lain-lainnya kayak semacam alat kantor dan lain-lain gitu. Terus yang kelima itu adalah pengeluaran untuk peralatan komputer baru dan perangkat lunak. Sedangkan untuk yang biaya operasi atau operating cost itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu adalah fixed cost atau biaya tetap dan variable cost atau biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang terjadi pada interval yang teratur dan tingkat yang relatif sama seperti yang telah kita ketahui. Jadi biaya tetap itu biaya yang setiap periodenya itu tidak mengalami perubahan. Sedangkan untuk biaya variabel itu merupakan biaya yang terjadi sebanding dengan beberapa faktor penggunaan. Seperti kalau di sini tuh misalnya seberapa sering kita menggunakan printer itu akan menambah dari biaya expense atau beban dari kertas, cat dan lain-lain gitu. Poin yang selanjutnya itu mengenai what benefit will the system provide atau manfaat apa yang akan disediakan oleh sistem gitu. Ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tangible benefit, yang kedua itu ada intangible benefit. Tangible benefit sendiri itu adalah manfaat yang dapat dengan mudah itu untuk diukur, dan intangible benefit itu merupakan manfaat yang diyakini sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diukur. Contoh dari tangible benefit itu sendiri itu kayak misalnya peningkatan penjualan, peningkatan output, input, pengurangan penjualan, peningkatan beban atau expense dan lain-lain yang sejenis yang pokoknya mudah diukur. Sedangkan contoh dari intangible benefit itu kayak misalnya goodwill, terus pelayanan yang diberikan, lalu kayak pengambilan keputusan yang lebih baik dan lain-lainnya gitu.
Selanjutnya saya Jordan akan menyampaikan tentang teknik yang biasa digunakan untuk menilai economic feasibility. Di sini ada 3 teknik yang paling populer atau yang paling sering digunakan. Yang pertama itu ada payback analysis, terus juga ada return on investment dan net present value. Nah, dalam 3 teknik ini tuh ada satu hal yang perlu diperhatikan dan nanti akan berdampak pada semua teknik ini, yaitu time value of money. Nah, time value of money sendiri adalah konsep yang berpikiran bahwa Rp1 di hari itu lebih baik daripada Rp1 di tahun yang akan datang. Oke, pertama kita akan membahas tentang payback analysis. Payback analysis adalah teknik yang bertujuan untuk memperkirakan kapan investasi ini akan membayar investasi sendiri, atau dengan kata lain investasi ini akan balik modal. Nah, dalam payback analysis kita juga perlu memperhatikan yang namanya payback period. Nah, payback period ini adalah waktu di mana kita masih belum mendapatkan untung dari investasi ini. Di sini ada sedikit contoh di mana di sini tulis bahwa biaya yang digunakan ini sebesar $408 sekian. Nah, kita perlu pertama ini menghitung time value of money dengan cara menghitung discount rate, atau biasanya juga disebut sebagai opportunity cost. Nah, sehingga nanti akan didapatkan hasil payback analysis sesuai gambar yang ada di sini yang diperoleh dari cumulative lifetime time adjust cost ditambah benefits. Nah, dari sini nanti kita akan melihat apakah investasi ini merupakan investasi yang baik atau tidak. Hal ini tuh tergantung karena perusahaan pasti memiliki panduan terhadap payback period ini sendiri. Misalnya kita anggap perusahaan ini memiliki panduan payback period ini yang baik itu kurang dari 4 tahun. Nah, kalau seperti itu maka investasi ini merupakan investasi yang bagus, kecuali nanti akan ada investasi lain yang payback periodnya kurang dari payback period investasi ini. Selanjutnya ada net present value. Nah, dalam teknik ini kita akan membandingkan hasil dari discount cost, atau hasilnya nanti bisa kita sebut sebagai present value of cost dan present value of benefit. Nah, setelah kita nanti mendapatkan hasil dari diskon untuk cost dan benefit tadi, kedua hasilnya nanti kita akan jumlah. Jika mendapatkan hasil negatif, berarti investasi ini buruk. Tapi jika hasil positif, investasi ini merupakan investasi yang baik. Tinggal nanti kita bandingkan dengan beberapa solusi yang ada. Dari contoh ini kita dapat lihat bahwa hasil di sini hasil yang positif. Selanjutnya kita akan membahas tentang feasibility analysis of candidate system. Di sini ada 2 cara. Tapi yang pertama kita akan membahas tentang candidate system metric. Nah, matriks ini itu membandingkan beberapa kandidat sesuai dari karakter yang ditentukan. Kalau kita lihat dari buku, karakteristik yang ditentukan itu ada stakeholders, ada knowledge, terus juga ada processes, dan juga ada communication. Nah, dari keempat ini kita bisa melihat yang pertama stakeholder. Stakeholder ini nantinya akan berisi identifikasi bagaimana sistem ini akan berinteraksi dengan kita dan juga berinteraksi dengan sistem lain. Lalu juga ada knowledge.
Dari sini kita akan mengidentifikasi bagaimana data itu akan diimplementasikan dan bagaimana data itu akan diperoleh. Setelah itu ada proses. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi bagaimana proses bisnis ini dapat dibangun dan diimplementasikan. Dan yang terakhir itu ada communication. Nah, di sini kita mengidentifikasi bagaimana data akan didistribusikan. Di sini ada sedikit contoh yang akan sedikit saya bahas. Di sini kita lihat di nomor 2, perusahaan ini melihat bagaimana setiap kandidat memberikan untung. Di kandidat yang pertama ini memiliki keunggulan sendiri, sedangkan di kandidat yang kedua dan ketiga memiliki keunggulan yang berbeda. Nah, nanti perusahaan ini akan mencari beberapa keunggulan dari karakteristik yang lain untuk setiap kandidatnya, dan nanti mereka juga akan mencari mana sih yang paling mereka butuhkan untuk perusahaan mereka dari antara kandidat-kandidat yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang proposal system. Proposal system ini merupakan sebuah laporan atau presentasi dari solusi yang direkomendasikan, biasanya ditulis dalam bentuk formal report atau presentasi lisan. Dalam menulis laporan ini juga kita perlu memperhatikan panjang laporan yang ada. Di sini kita membagi ke beberapa bagian. Biasanya panjang tulisan ini tergantung dari siapa yang akan menerima laporan tersebut. Seperti di sini, untuk executive manager sampai untuk pekerja memiliki panjang laporan yang berbeda. Lalu dengan executive manager ini memiliki pengawasan yang lebih luas. Jika laporan dari setiap departemen yang melapor kepada executive manager ini semuanya lebih dari 50 halaman, pastinya tidak akan terbaca oleh executive manager tersebut. Nah, karena dalam laporan pasti ada hal-hal penting dan hal-hal yang kurang penting, kita perlu menyesuaikan panjang penulisan tersebut sesuai dengan penerima laporan nanti. Selanjutnya, format yang bisa digunakan ada dua, yaitu factual format dan administrative format. Yang pertama, factual format. Format ini biasanya digunakan untuk pembaca yang tertarik tentang fakta dan detail dari kesimpulan yang ada. Dalam format ini biasanya terdiri dari intro, terus juga ada metode dan prosedur, selanjutnya ada fakta dan detail, terus diskusi dan analisis dari fakta dan detail tadi, selanjutnya berisi rekomendasi, dan terakhir diisi dengan kesimpulan. Yang berikutnya administratif format. Dalam format ini lebih modern dibandingkan format sebelumnya, dan ini lebih disarankan oleh manajer dan eksekutif manajer yang ada. Nah, administratif format sendiri terdiri dari introduksi, terus juga ada kesimpulan dan rekomendasi, ringkasan dari fakta dan detail, dan metode dan prosedur, terus selanjutnya juga ada kesimpulan akhir dan lampiran dengan fakta dan detail yang ada.
Dalam menulis laporan ada beberapa elemen utama dan elemen tambahan. Nah, elemen utama ini berisi informasi yang aktual sehingga laporan ini dapat disampaikan dengan baik dan pembaca mengerti apa yang disampaikan melalui laporan ini. Sedangkan elemen tambahan ini fungsinya untuk mempermudah pembaca agar dapat mengidentifikasi laporan ini dan dapat mengidentifikasi laporan utama dari laporan ini. Selanjutnya, dalam menulis laporan, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, setiap paragraf yang kita tulis itu harus memiliki satu ide pokok. Jangan sampai dalam satu paragraf memiliki dua ide pokok yang bertentangan atau bahkan yang tidak sesuai. Yang kedua, setiap kalimat yang digunakan lebih baik ringkas dan jelas sehingga pembaca lebih mudah untuk mengerti apa yang dimaksud dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, kalimat yang digunakan disarankan lebih menggunakan kalimat aktif dan kita harus menghindari juga penggunaan jargon-jargon yang ada. Berikutnya kita akan membahas tentang presentasi formal. Presentasi ini merupakan pertemuan yang digunakan untuk menyampaikan atau menjual ide atau juga mendapatkan persetujuan. Dalam menyampaikan presentasi, kita perlu memperhatikan urutan dan alokasi waktu yang ada. Kita perlu mengorganisasi dalam kita menyampaikan presentasi ini. Presentasi yang baik diawali dengan intro, lalu isi presentasi. Setelah itu bisa kita buka dengan sesi pertanyaan dan terakhir kita simpulkan hasil presentasi tadi. Kita juga perlu mengalokasikan waktu ini dengan baik. Misal dalam penyampaian isi ini kita perbanyak dalam waktunya dan dalam kita memberikan intro kita persingkat. Selanjutnya dalam membuat presentasi kita juga perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus berpakaian secara profesional, menghindari penggunaan kata aku dan saya dalam membuat presentasi. Lalu kita harus menatap para pendengar dengan percaya diri dan selalu menjaga sopan santun kita. Begitu juga dalam menjawab pertanyaan. Kita juga perlu memperhatikan beberapa hal. Seperti yang pertama, kita menjawab pertanyaan itu dengan serius walaupun menurut kita pertanyaan tersebut tidak bermutu. Lalu menjawab pertanyaan tidak hanya kepada penanya tetapi juga kepada seluruh peserta yang ada. Selanjutnya, saat kita menjawab kita harus meringkas jawaban kita, jangan terlalu bertele-tele. Dan terakhir, kita harus mengatur waktu dalam menjawab pertanyaan. Dan yang paling penting, kita harus menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan dalam kami menyampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.